Episode 29. Selamat, anak Anda sudah lahir dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kelaminnya lelaki dan perempuan. Sekali lagi selamat, Pak. Ucap sang dokter saat keluar dari ruangan operasi menjabat tangan Damian. Damian menghela nafas lega. Akhirnya dia memiliki anak dari buah cintanya bersama Adele, bahkan satu pasang sekaligus. Tapi bagaimana keadaan istrinya saat ini? Istri saya bagaimana, Dok? Tanya Damian cepat. Bu Adele. Saat ini kondisi beliau masih lemah. Bantu doanya, Pak, agar beliau cepat sadar dan cepat membaik, agar kalian bisa berkumpul bersama. Untuk anak kalian akan segera dipindahkan ke ruangan bayi terlebih dahulu. Jika ingin melihatnya, bisa di sana. Untuk Ibu Adele, biarkan dia sadar terlebih dahulu baru bisa dijenguk. Jawab sang dokter menepuk pelan lengan Damian lalu meninggalkan lelaki itu mematung sendiri. Perasaan sedih dan bahagia bercampur aduk membuat Damian tak bisa mengerti dengan situasi. Apa yang terjadi pada dirinya saat ini? Apakah dia harus tersenyum dengan kelahiran anaknya, dan apakah dia harus menangis karena Adele? Berita Adelia melahirkan sudah terdengar oleh Haikal. Dia dan papanya segera datang menjenguk Adele ke rumah sakit untuk memberikan selamat pada Damian. Saat ini Haikal sudah mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Dia tak ingin ambil pusing lagi dengan masa lalu kelamnya. Damian menatap sang buah hati dengan menitikan air mata. Seharusnya saat ini mereka sudah bisa tertawa bersama dengan Adele. Dua bayi lucu sudah hadir di dunia, tapi kini Adelia malah tak sadarkan diri setelah operasi. Damian tak kuasa menahan kesedihan melihat anak-anaknya yang tak bisa segera dipeluk oleh Adele. Padahal Adele lah orang yang sangat menginginkan mereka hadir. Dia segera keluar dan duduk di depan ruangan. Apa yang terjadi, Dam? Tanya Pak Heru saat melihat Damian terduduk lemah di depan pintu ruangan bayi. Adele, Mas. Adele belum sadarkan diri? Jawab Damian pelan. Kenapa Adele, Om? Tanya Haikal yang ikut khawatir. Adele melakukan operasi pengangkatan rahim dan kini dia belum sadarkan diri, Kal. Jelas, Damian. Kenapa bisa? Kenapa Om izinkan Adele melakukan pengangkatan rahim? Aku tahu Adele menderita penyakit kista dan dari dulu Adele tidak mau jika rahimnya diangkat, Om. Ucap Haikal sedikit kesal. Kal, tenang. Damian suami Adele saat ini bukan kamu. Tanda seru, tanda seru. Tegas Pak Heru. Damian yang berhak penuh atas diri Adele. Lagi pula Damian pasti sudah memikirkan resiko ke depannya. Bentak Pak Heru tak suka melihat Haikal yang menyalahkan Damian. Tapi pasti Adele akan kecewa, Pak. Dia dari dulu tidak mau rahimnya diangkat dan kini karena menikah dengan Om. Om membiarkan Adele menjadi perempuan yang tak akan bisa memiliki keturunan lagi selamanya. Keke Haikal. Kami sudah punya 2 anak, Kal. Itu sudah cukup bagiku. Yang terpenting keselamatan Adele, bukan hanya memikirkan egoku saja. Saat ini kesehatan Adele yang utama. Aku tak ingin anak lagi, aku butuh Adele. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Jawab Damian membuat Haikal terasa tersindir. Dulu saat dia masih menikah dengan Adele, dia hanya mementingkan dirinya, bukan Adele.
Aku tak ingin Adele tersiksa karena egoku. Aku ingin kami hidup bahagia dengan anak-anak kami. 2 anak sudah cukup bagiku. Aku tak ingin Adele menderita. Lanjut Damian. Benar yang dikatakan Damian kalau kesehatan Adele yang utama karena anak-anak mereka butuh sosok ibu. Damian juga butuh sosok istri. Doakan saja yang terbaik untuk kesembuhan Adele. Bukan malah saling menyalahkan begini. Sahut Pak Heru mulai melemah. Suami ibu Adele. Tanda seru tanda seru tanda seru. Panggil sang suster membuat Damian segera bangkit. "Iya sus," saya jawab Damian cepat dan mendekat pada perawat yang memanggilnya. "Ibu Adelia sudah sadarkan diri?" Beliau dari tadi memanggil suaminya. "Alhamdulillah." Gumam Damian tersenyum kecil dan segera berjalan ke arah ruangan Adele. "Sayang," ujar Damian menggenggam tangan Adele yang terlihat dingin. Wajahnya masih pucat. "Anak kita?" tanya Adele pelan. Dia masih belum punya tenaga. "Anak kita sehat. Mereka lucu. Abangnya tampan, adiknya cantik seperti kamu," bisik Damian pelan. "Jangan pikirkan apapun sayang. Pikirkan kesembuhanmu. Aku mencintaimu. Kami butuh kamu sayang," lanjut Damian. Adele mengangguk pelan. Bibirnya sedikit tertarik dan air matanya menetes bahagia. Dia saat ini sudah menjadi seorang ibu. Hal yang paling dia tunggu selama ini. "Kamu istirahat saja ya. Aku ingin kamu sembuh dan kita bisa bersama merawat mereka." Saat ini sudah ada Big Ina yang mengurusinya, jelas Damian sambil mengusap lembut rambut Adele. "Ada Mas Heru di luar bersama Haikal. Mereka melihat anak kita dan kamu sayang. Apa kamu mau bertemu mereka?" tanya Damian dan diangguki Adele pelan. Damian mencium kening Adele dan segera keluar. "Tadi suster mengatakan Adele belum boleh ramai dikunjungi. Takut perutnya malah menegang usai operasi." "Mas, masuklah bersama Haikal," ucap Damian. Bagaimanapun juga Damian tidak mengizinkan Haikal masuk sendiri. Dia takut Haikal malah berbicara macam-macam sehingga Adele malah bertambah sakit. "Del, selamat atas kelahiran anak kalian," ucap Pak Heru mendekat. "Terima kasih Pak. Bagaimana Papa bisa tahu?" tanya Adele. Adele tidak bisa merubah panggilannya pada mantan mertuanya ini karena sudah terbiasa. Dan Adele juga sudah menganggap Pak Heru sebagai orang tuanya sendiri karena kebaikan lelaki ini. Haikal yang mengatakan karena Damian tidak masuk kantor beberapa hari ini. Jawab Pak Heru membuat Adele menatap Haikal yang hanya diam di samping papanya. "Papa berharap kalian semua bahagia. Sudahi perang dingin ini dan cari kebahagiaan kalian masing-masing. Mungkin kamu masih menyimpan rasa amarah pada Haikal. Tapi saat ini kamu dan Damian sudah bahagia. Maafkan Haikal," nak, pinta Pak Heru. Selama ini Pak Heru ingin berbicara empat mata dengan Adele tapi selalu tak memiliki waktu. "Pak, aku sudah lama memaafkan Haikal. Sejak menikah dengan Damian aku merasa hidupku sangat sempurna, bahkan Tuhan menjawab langsung semua doaku. Saat aku bersama Damian,
Tak ada alasan untukku tak bahagia bersama lelaki itu. Aku hanya minta pada Haikal, cobalah menghargai seorang perempuan karena dia juga terlahir dari rahim seorang perempuan. Jaga dan sayangi apa yang sudah kamu miliki karena jika sudah pergi tak akan bisa kembali. Ucap Adele pelan. Meskipun Adele berbicara pelan tapi cukup menyentuh ke hati Haikal. Del, maafkan aku, ucap Haikal tertunduk. Dia merasa malu menatap Adele. Aku salah selama ini, Del. Aku hanya mementingkan diriku sendiri tanpa memperdulikan perasaanmu. Lanjut Haikal. Adele menarik sudut bibirnya kecil. Dan meminta Haikal mendekat dengannya dengan gerakan tangan. Kamu tahu hal terbesar yang aku inginkan selama ini? Tanya Adele dan dijawab gelengan oleh Haikal. Anak. Aku sangat ingin memiliki anak dan itu tidak aku dapatkan dari kamu karena kamu mengatakan aku mandul. Ucap Adele sedikit gemetar jika mengingat ucapan Haikal dulu. Del, maaf. Aku bodoh Del. Aku egois, aku memang lelaki yang brengsek. Ucap Haikal mendekat pada Adele dan menggenggam tangannya. Damian mengajarkanku banyak hal. Damian memberikanku semangat. Bahkan saat aku rapuh Damian hadir memberikan cinta yang aku pun tak bisa menolaknya. Hingga kami memutuskan untuk menikah. Mungkin aku salah menikah dengan pamanmu hanya untuk dendam saat itu, tapi semuanya sirna dengan perlakuan baik Damian. Dia menyayangiku lebih dari dirinya sendiri. Bahkan dia memperlakukanku seperti ratu. Aku Adele menitikkan air mata mengingat betapa sabarnya Damian menghadapi Adele selama ini. Kamu tidak salah nak. Kamu nyaman bersama Damian, memang itu yang seharusnya terjadi karena kamu sudah menderita selama ini bersama Haikal. Potong Pak Heru. Kami sudah bahagia dengan hadirnya anak di tengah-tengah kami. Jadi tolong jangan lagi ganggu kehidupan rumah tangga kami Kal. Ucap Adele dan diangguki Haikal. Air mata Haikal jatuh. Dia menyadari kesalahannya selama ini. Adele benar-benar wanita hebat dan kuat. Haikal berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan wanita seperti Adele sebagai istrinya. Carilah kebahagiaanmu yang lain. Tata kembali kehidupanmu, lanjut Adele menyadari Haikal bahwa dia hanya milik Damian. Pak Heru menepuk pundak Haikal pelan. Memberikan semangat untuk anak lelakinya ini. Sayang, anak kita mana? Tanya Adele. Saat ini kondisinya sudah mulai semakin membaik. Masih di ruang bayi? Dokter bilang kamu harus istirahat dulu sayang. Takutnya kamu malah stres dan ASImu tidak bisa keluar. Jelas Damian sambil memberikan satu potong buah apel pada Adele. Lalu sekarang mereka diberikan apa? Tanya Adele karena memang Adele belum memberikan ASInya saat ini. Susu formula. ASImu belum keluar selama kamu tidak sadar kemarin. Memang ASI makanan terbaik mereka, tapi jika kamu belum bisa memberikannya, jangan dipaksa sayang. Nanti dilatih saat keluar dari rumah sakit. Ucap Damian. Dia tidak mau Adele stres dan malah memperburuk keadaannya. Kasihan anak mereka terlalu lama jauh dari Adele. Pulihkan dulu dirimu, setelah itu kita akan bertemu si kembar. Namanya siapa sayang? Tanya Adele. Memang mereka belum pernah membahas soal nama.
Kamu maunya apa? Tanya balik Damian. Adele tampak berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala. Dia tidak memiliki pilihan nama. Kami terlihat cantik dalam keadaan apapun. Puji Damian tersenyum kecil melihat wajah polos Adele. Meskipun tanpa makeup perempuan ini cantik natural. Adele memukul lengan Damian kecil. Saat seperti ini sempat-sempatnya dia menggombal. Istirahat dulu sayang. Besok kita bahas lagi masalah nama, ucap Damian menarik selimut Adele dan mengecup pipi istrinya ini.